Coach, saya udah mati rasa nggak bisa ngerasain apa-apa lagi. Rasanya udah flat aja datar. Kayaknya saya susah banget untuk bahagia. Bahkan banyak pasangan saya pengen senengin saya, kasih saya ini itu, tapi rasanya datar-datar aja. Kok saya nggak bisa ngerasain kayak dulu lagi ya? Ada juga klien yang ngomong, wah saya udah nggak bisa punya hasrat lagi ketika hubungan sama pasangan saya pun. Saya bener-bener kayak cuman jadi obligasi aja, cuman just kayak ya udahlah kayak robot. Saya berasa diri saya udah kayak boneka. Kayaknya hidup udah nggak bahagia lagi, kayaknya udah nggak ada artinya lagi. Well, actually ketika kayak gini, ini adalah fenomena ketika kita kebanyakan numbing. Ya, jadi numbing itu apa? Ketika kita secara kognitif, kita punya beban emosi, terus kita coba untuk kayak, oh ya udah aku terima ini semua kejadian ini, aku nggak seneng dengan hidupku, tapi aku harus melewatinya karena nggak ada pilihan lain. Nah, di saat seperti ini kita jadi kayak menerima keadaan. Nah, acceptance ini yang selalu digaung-gaungkan bahwa kita harus accept, menerima semua keadaan ini, bahwa keadaan tidak akan pernah berubah. Dan semua puncaknya adalah acceptance, penerimaan. Tapi sebenarnya bukan. Puncaknya adalah liberation. Liberation ada di atasnya acceptance. Kalau kamu accept, kamu seumur hidup kamu nggak akan pernah nyampe ke titik liberation. Liberation adalah titik yang bisa dicapai melalui intervensi. Jadi kita buang semua beban emosinya keluar dari sistem syaraf kita. Ada caranya. Kalau orang nggak tahu, nggak ngerti, pasti akan bilang nggak mungkin bisa dilakukan. Tapi actually, this is something that can be done. Kalau kamu tahu caranya. Dan kamu bisa lakukan itu correctly. Dan banyak semua yang belajar sama saya. Bahkan ada orang yang biasa aja, mereka nggak pernah belajar ilmu tentang pikiran manusia sama sekali. Belajar sama saya, mereka juga bisa lakukan. Nah, jadi this is something that can be done gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang kayak hokus pokus ajaib. Oh, cuma Coach Reo yang bisa ilmu perdukunan modern. Tidak, ya, that's bukan kayak gitu. Ini sesuatu yang bisa dilakukan. It's very scientific. Ada frameworknya sendiri. Kalau dilakukan bisa diberesin. Pertanyaannya gimana coach? Nah, saya udah jelasin ya, ada di playlist, silahkan dilihat kayak gitu ya. Nah, jadi emotional numbness ini terjadi karena kita biasa untuk mengendalikan. Saat kita kendalikan emosinya, makin lama makin menumpuk. Ketika makin menumpuk, terus kita mulai membiasakan untuk tidak merasakan. Ketika kita tidak merasakan, kita jadi mati rasa. Ketika mati rasa, akhirnya ya kayak gitu. Akhirnya jadi nggak bisa ngerasain bahagia. Hidup jadi kayak robot. Makanya banyak yang kelihatan kalau kebanyakan ngendaliin, itu kayak robot gitu, datar banget. Kayak nggak bisa ngerasain emosi, kayak susah banget buat ketawa, susah banget buat ini, kayak hidup tuh ya datar aja. Karena apa? Emosi ya kita sadari emosinya, kita acknowledge aja gitu. Tapi ya bukan kayak gitu juga, dibuang lah ya, ngapain emosi dipiara. Pada cowok yang suka aku seperti mati rasa karena divorce 8 tahun. Yes, ya inilah core traumanya mungkin kalau ditelusurin ya. Karena kalau misalnya kita biasanya divorce itu kan sesuatu yang signifikan ya dalam live event kita gitu. Nah, kita pengen banget untuk hidupnya baik-baik saja. Sehingga untuk ngejaga diri kita yang pernah tersakiti, kita jadi gak mau bina hubungan lagi yang baru. Jadi akhirnya jadi mati rasa tanpa kita sadarin. Ini adalah biasanya bentuk repression dari beban emosi kita yang dia sangat intens banget. Dan karena sakit banget akibat tersakiti inilah psyche-nya ngebentuk sebuah defense mechanism dengan membikin emosinya itu jadi pekat banget sehingga kita nggak bisa ngerasain emosi lagi, kita jadi mati rasa ya. Nah, ini perlu untuk dikorek dulu, digali ke dalam apa sih jadi masalah sesungguhnya, baru bisa diselesaikan. Dan kalau ditanya gimana caranya, ya balik lagi, sulit dijelaskannya satu-satu karena udah saya bikinin videonya, Anda tinggal nonton aja ya, ada di playlist ya. Jadi basically kalau saya ditanya selalu sih jawabannya gitu ya, cuman satu cara untuk dibuang beban emosinya dari tubuh fisik. Karena percuma kalau misalkan saya kasih nasihat macam-macam ya, nasihat paling gampang ya move on gitu loh. Ya kamu nggak perlu untuk terus-terusan karena dulu pernah trauma bina hubungan terus seolah akan semuanya kan seperti itu, yang mungkin saja seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalkan kita buang dulu bebannya, baru supaya dia nggak masuk looping ya, ibaratnya kayak kena lagi di case-case yang serupa gitu ya. Nah, jadi kita perlu selesaikan, abis itu baru kita bisa membina hubungannya akan lebih asik gitu. Jadi memang kalau ditanya coach gimana sih caranya untuk benerin patah tulang gitu ya, benerin patah tulang ya dibenerin, dioperasi gitu loh. Nggak bisa sesuatu yang saya ajarin di YouTube. Ya bayangin kayak Anda nanya ke dokter, dok gimana caranya benerin patah tulang, ya paling dokter cuma bisa jelasin doang teori basicnya. Tapi untuk lakukannya sendiri
ya mesti dioperasi lah, bongkar, periksain semua satu-satu tulangnya seperti apa, patah tulang juga kan beda-beda ya, jadi ya baru dibenerin gitu. Ketika bener ya udah selesai gitu, ya tuntas ya, dan perlu lama untuk belajarin ngebenerinnya. Nah jadi seperti itulah. Jadi kalau ditanya gimana sih, apa ada yang salah, ya betul ada yang salah. Salahnya di mana? Beban emosinya ada yang nyangkut, yang perlu dibuang. Karena apa? Trauma, luka dari perpisahan itu mungkin yang berkontribusi. Mungkin bisa jadi itu, bisa jadi juga banyak variabel yang lainnya. Namanya manusia itu dinamikanya sangat luar biasa di pikiran mereka. Mesti orang yang benar-benar pakar, yang benar-benar ngerti, yang benar-benar tahu, yang benar-benar paham apa sih konsep pikiran bawah sadar manusia. Bagaimana sih cara ngebongkar precipitating factornya dia. Aduh ngomongnya susah banget sih, dari udah gue atau berapa kali. Tapi ya buat menemukan apa yang jadi core emotionnya. Core emotion kayak lebih gampang ya, mending pakai istilah aku aja lah daripada precipitating factor. Oke, so semoga itu membantu, jadi bikin Anda bisa paham apa yang mesti kenapa Anda bermasalah. Ya simply karena beban emosi yang sudah mendalam, dikunci sama psyche-nya, jadi numpuk di dalam bawah sadar kita, perlu dibuang. Ketika dibuang Anda akan bisa bina hubungan yang baru yang lebih asik lagi. Thank you, semoga menjawab ya.